Menyaksikan iman yang kita percayai merupakan sebuah kewajiban. Tapi ketika kita menjelaskan mengapa kita percaya dan apa yang kita percaya, kita perlu memahami bahwa semuanya itu adalah untuk kemuliaan agama, untuk kemuliaan Tuhan. Lantas, apa yang kita perlu perhatikan ketika kita menyaksikan, menjelaskan apa yang kita percaya, atau juga ketika terjadi pertanyaan-pertanyaan dan juga menghindari debat yang tidak konstruktif. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah ketika kita menjelaskan iman percaya kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ketika kita percaya itu juga karena kasih Tuhan. Dan ketika kita ingin mewartakan apa yang kita percaya itu karena anugerah Tuhan, maka kita harus melandasinya dengan kasih. Artinya adalah tidak ada pelanggaran atau tidak ada yang melanggar hukum kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kasih. Hukum Taurat menjelaskan tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi menyaksikan tentang iman percaya kita adalah wujud kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Sekali lagi, kalau kita mewartakannya, maka kita tidak akan terkena undang-undang penistaan agama. Untuk para debater, mereka yang mengandalkan debat untuk menyaksikan iman, ya karena mereka katakan itu adalah kesaksian iman, itu adalah komitmen kepada apa yang dipercaya. Perlu diketahui bahwa komitmen kepada apa yang dipercaya kepada Tuhan harus dilandasi oleh kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Maka ketika kita menunjukkan hal itu, maka perdebatan-perdebatan itu tidak akan berusaha ataupun tidak akan berujung kepada penistaan agama, tapi tetap berkomitmen kepada kemuliaan Tuhan dan juga penghormatan kepada sesama. Kemudian selanjutnya juga, kalau memang kita memiliki kasih, maka kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Bahkan yang jahat juga kita balas dengan kebaikan. Dan kalau memang perbuatan-perbuatan jahat itu sudah melampaui batas, maka harus dikembalikan kepada yang baik. Yaitu disitulah undang-undang berlaku. Karena itu saya katakan, kalau para debater itu mengandalkan kasih, maka harusnya tidak ada yang melanggar hukum. Debat-debat agama, walaupun saya tidak setuju dengan debat agama, karena mengandaikan sebuah klaim absolut yang saling mengalahkan, saya menawarkan kesaksian agama ataupun dialog agama yang tidak mengalahkan. Namun, karena itu sudah terjadi di mana-mana, debater-debater itu, perdebatan-perdebatan itu, mesti tetap diingat. Tujuannya adalah mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga mengasihi sesama. Kemudian selanjutnya adalah bahwa apa yang kita lakukan itu, kalau memang itu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, harusnya memuliakan agama, bukan menistakan agama. Jadi para debater tidak boleh menghina agama yang berbeda. Karena waktu mereka atau waktu kalian juga mengatakan apa yang dipercaya, mengapa dipercaya, harusnya juga merupakan suatu usaha untuk memuliakan apa yang dipercaya atau Tuhan yang dipercaya tersebut. Dan secara bersamaan juga menghargai mereka yang berbeda. Karena mereka seberbeda itu pun mengatakan dari Tuhan. Nah, kalau semua agama-agama itu menyatakan dari Tuhan, maka kita jangan menjadi hakim. Biarlah Tuhan yang dimuliakan. Biarlah semua agama-agama yang mengaku diri itu adalah dari Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga menghormati sesama. Maka para debater harusnya adalah memuliakan Tuhan. Kalau dalam Kristen, kita menyebutnya memuliakan Kristus. Kristus yang dimuliakan bukan para debater, bukan orang-orang, bukan Anda yang berdebat itu yang ingin diagungkan, bukan. Tetapi adalah Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang menjadi fokus utama. Kemudian juga, selain daripada hal tersebut, yang perlu kita tahu adalah kita harus menjaga hati nurani yang murni. Jadi agama itu menjaga hati nurani yang murni.
Jadi kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang baik dan jahat, ada hati nurani yang menghakimi, yang menilai. Maka ketika kita menjaga hati nurani yang murni, ketika kita menyaksikan agama, maka kita hanya menyaksikan dengan cara yang baik, cara yang benar, bukan dengan cara-cara yang tidak baik. Hati nurani yang murni itu akan mengingatkan kita bahwa ketika kita sudah melampaui batas-batas akan diingatkan. Sehingga dengan demikian, para pendebat agama itu, mereka yang berdebat agama itu, tidak akan melakukan hal-hal yang licik atau cara-cara yang curang, tetapi dengan hati nurani yang murni, karena segala sesuatunya adalah dari kebenaran. Kalau kita menyaksikan kebenaran, maka haruslah dengan cara-cara yang benar, bukan dengan segala macam cara, karena nantinya kebenaran itu tidak akan terlihat. Itulah sebabnya ketika banyak para debater itu disasar undang-undang peradilan agama, tampaknya mereka menderita, tapi bukan menderita karena kemuliaan Tuhan, menderita karena kesalahan, menderita karena pelanggaran hukum. Boleh-boleh saja membenarkan karena ini membela iman, membela keyakinan, tapi bukankah Tuhan tidak perlu dibela? Yang perlu dibela adalah kita. Maka harus hati-hati, menjaga hati nurani yang murni itu penting. Supaya ketika menyaksikan agama, kita tetap dengan cara yang benar, dengan cara yang tulus. Berarti kebenaran agama yang disaksikan itu harus menguasai hidup kita, harus menguasai nurani kita. Sehingga dengan demikian, debat-debat agama menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan, membuat orang bisa melihat Tuhan, menemukan Tuhan ketika terjadi perdebatan-perdebatan itu. Meski saya katakan, saya lebih senang menggunakan dialog agama. Sehingga orang bisa melihat kebenaran Allah, dan disitulah mereka bisa memilih dengan bebas, dengan merdeka, apa yang mereka mesti percaya. Kiranya para debater, para apologet bisa memahami bahwa kalau apologet itu, debater itu, betul-betul hidup dalam kasih dan menyampaikan keyakinannya, apa yang dipercayanya dengan kasih, tidak ada yang melanggar hukum. Dan kemudian jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Dan kalau kejahatan itu malah merusak, biarlah undang-undang mengembalikannya untuk kepada yang benar. Terlebih dari itu, muliakanlah Tuhan, muliakanlah Allah, muliakanlah Kristus. Dan kemudian jagalah hati nurani yang murni. Sehingga dengan demikian perjumpaan dengan sesama itu menguatkan sesama. Dialog agama itu membuat kita lebih mengenal agama-agama dan memahami agama kita dengan lebih mendalam lagi. Selamat menyaksikan iman percaya dan tetap bertumbuh dalam apa yang dipercaya itu, tetapi jangan lupa menjaga hati nurani yang murni supaya dialog-dialog agama itu memuliakan Tuhan.